Banyak trader percaya bahwa Fibonacci adalah salah satu kunci untuk memahami ritme alami pergerakan harga. Pertanyaannya adalah, bagaimana angka-angka kuno ini bisa kita gunakan untuk membaca pergerakan market modern? Dan mengapa level-level tertentu dalam Fibonacci sering menjadi titik entry dan exit point yang potensial? Ratusan tahun lalu, seorang matematikawan bernama Leonardo Fibonacci menemukan sebuah pola sederhana. Pola itu lahir dari deret angka yang awalnya terlihat biasa, tapi ternyata deret angka itu menyimpan sebuah keajaiban. Keajaiban dalam deret angka ini tidak hanya hadir di atas kertas. Ia juga muncul dalam spiral bunga matahari, pola cangkang kerang, bahkan dalam proporsi tubuh manusia. Dan yang lebih mengejutkan, pola yang sama juga tercermin dalam pergerakan market yang kita lihat setiap hari. Dalam materi kali ini, kita tidak hanya akan mengenal Fibonacci sebagai sebuah deret angka kuno, tetapi juga memahami mengapa ia begitu relevan dalam dunia trading modern. Kita akan membedah prinsip matematis yang melarikan rasio-rasio kunci, lalu menghubungkannya dengan perilaku harga yang kita lihat di chart setiap hari. Lebih dari itu, kita juga akan membahas Fibonacci Extension, sebuah alat yang dapat membantu trader menentukan target profit dengan presisi, bukan sekedar mengandalkan insting atau tebakan semata. Dengan memadukan konsep matematis, analisa teknikal, dan contoh nyata di chart, tujuan dari materi ini adalah membekali kalian dengan pemahaman yang lebih dalam, sehingga setiap entry dan profit yang kalian tentukan bukan lagi berdasarkan kebetulan, melainkan strategi yang terukur. Sebelum kita masuk ke penerapannya dalam trading, penting bagi kita untuk memahami dulu fondasi dari Fibonacci itu sendiri. Karena dengan memahami asal-usul angka-angka ini, kita akan lebih mudah melihat logika di balik penggunaannya pada chart harga. Deret Fibonacci dimulai dari angka sederhana 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya tanpa batas. Nah, jika kita perhatikan setiap angka baru lahir dari penjumlahan dua angka sebelumnya. 1 ditambah 1 menjadi 2, 1 ditambah 2 menjadi 3, 2 ditambah 3 menjadi 5, 5 ditambah 8 jadi 13. Dan pola ini terus berulang tanpa akhir. Keajaiban muncul ketika angka-angka ini saling dibagi. Semakin besar angkanya, semakin konsisten hasilnya mendekati rasio tertentu. Contohnya 21 dibagi 34 menghasilkan 0,618. 34 dibagi 55 menghasilkan juga 0,18. Hasil pembagian inilah yang dikenal sebagai golden ratio. Rasio emas yang bukan hanya menjadi dasar proporsi dalam seni, arsitektur, dan biologi, tapi juga muncul secara alami dalam pergerakan market. Selain itu, ada juga level Fibonacci 38,2%. Angka ini muncul dari hubungan matematis antara angka-angka Fibonacci yang berjarak 3 tingkat. Sebagai contoh, 21 dibagi 55 menghasilkan 38,2%. Begitu juga 34 dibagi 89 atau 55 dibagi 144, hasilnya konsisten mendekati angka yang sama. Inilah yang membuat angka 38,2% dianggap sebagai salah satu rasio penting dalam analisa teknikal. Ia bukan sekedar angka acak, melainkan hasil dari pola matematika alami yang berulang tanpa akhir. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Fibonacci, ingat-ingat kedua angka ini, 0,618 dan 0,382. Di dalam analisa teknikal, Fibonacci retracement pada dasarnya adalah sebuah alat bantu yang digunakan trader untuk mengidentifikasi area potensial di mana harga bisa berhenti, berbalik, atau melanjutkan pergerakan. Cara penerapannya pun cukup praktis. Di sini saya menggunakan terminal broker yang saya pakai. Di menu kiri ini, kita masuk ke menu Gun and Fibonacci, lalu pilih Fibonacci retracement. Misalnya di sini kita tarik Fibonacci retracement dari 1000 ke 2000. Dari sini akan muncul level-level Fibonacci yang udah kita bahas tadi. Ingatkan tadi di Fibonacci ada rasio angka 0,382 dan 0,618. Lalu ada 0,236 dan 0,786. Itu juga angka Fibonacci. Selain itu, ada juga level 0,5 atau 50%. Level ini sebenarnya bukan bagian dari deret Fibonacci, tapi sering dipakai trader karena dalam praktiknya harga kerap melakukan koreksi sekitar separuh dari pergerakan sebelumnya. Ketika harga sedang mengalami koreksi, level-level inilah yang kerap menjadi titik di mana buyer kembali masuk untuk melanjutkan tren utama. Artinya, retracement bukan sekedar angka di chart, melainkan cerminan psikologi market di mana mayoritas pelaku pasar menunggu harga masuk ke level ideal sebelum mereka mengambil order kembali. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Fibonacci retracement bekerja langsung di chart nyata. Contoh pertama, di pair XAUUSD, terlihat jelas harga sedang mengalami kondisi uptrend, lalu mengalami koreksi atau retracement.
Ketika kita tarik Fibonacci dari awal kenaikan hingga ke puncaknya, terlihat bahwa koreksi turun berhenti tepat di level 0,382 sebelum akhirnya harga kembali melanjutkan tren kenaikan. Hal yang sama juga terlihat di pair Euro USD. Setelah terjadi break of structure ke arah atas, harga mengalami penurunan atau koreksi, dan menariknya koreksinya berhenti tepat di level Fibonacci 0,618 sebelum akhirnya tren kembali berlanjut naik. Setelah melihat bagaimana Fibonacci retracement bekerja di chart nyata, ada 3 hal penting yang wajib kalian perhatikan saat menggunakannya. Pertama, kalau pergerakan harga naik berlangsung dengan kuat lalu hanya diikuti retracement yang lemah, kalian bisa memantau level 0,382. Biasanya di momen ini buyer masih mendominasi pergerakan harga sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Jika pergerakan naik terlihat lemah, kemudian disusul koreksi harga yang tajam, kalian bisa mengalihkan perhatian ke 0,618 hingga 0,786. Kenapa? Karena di momen ini dibutuhkan diskon yang sedikit dalam agar menarik buyer kembali masuk ke market. Namun ketika level ini gagal menahan penurunan harga, itu bisa menjadi sinyal awal bahwa kekuatan tren mulai melemah dan potensi pembalikan arah semakin besar. Kedua, jangan pernah menggunakan Fibonacci sebagai indikator tunggal. Ingat, market itu kompleks dan harga tidak bergerak hanya karena satu angka Fibonacci semata. Level-level Fibonacci hanyalah alat bantu, bukan penentu arah market. Karena itu, kalian perlu menggabungkan dengan elemen teknikal lain seperti support dan resisten, order block, atau bahkan fair value gap. Mari kita ambil contoh di pair XAUUSD. Di sini harga sedang dalam tren naik, lalu terkoreksi ke area Fibonacci 0,618. Jika kita hanya melihat angka 0,618, tentu terlihat menarik untuk entry buy. Tapi apakah level itu benar-benar valid? Nah, coba perhatikan lebih dalam. Ternyata di level 0,618 tersebut juga terdapat area support kuat yang sebelumnya menjadi resisten. Sekaligus ada order block bullish yang masih fresh. Ketika faktor-faktor ini terkumpul di satu titik, barulah kita bisa menyebut sebagai area ini sebagai area confluence. Contoh lain kita bisa lihat di market Bitcoin. Saat harga bergerak naik tajam lalu mengalami koreksi ringan, retracement berhenti tepat di level 0,382. Sekilas level 0,382 ini tampak terlalu dangkal untuk menjadi entry yang aman. Namun jika kita perhatikan lebih detail, ternyata pada area 0,382 itu terdapat fair value gap yang belum termitigasi. Jadi kombinasi retracement yang lemah dengan keberadaan fair value gap menjadikan level ini sangat kuat sebagai area reaksi harga. Dan benar saja, begitu harga menyentuh area tersebut, tren langsung berlanjut naik. Ketiga, selalu tunggu adanya konfirmasi sebelum entry di level Fibonacci. Jangan terburu-buru masuk hanya karena harga menyentuh angka tertentu, karena itu bisa menjebak kalian. Konfirmasi adalah filter tambahan yang membuat keputusan entry lebih terukur. Misalnya, salah satu tanda konfirmasi sederhana adalah munculnya candle rejection dan terbentuk candle dengan shadow panjang di level Fibonacci. Selain itu, kalian juga bisa menunggu adanya change of character di low time frame. Change of character menunjukkan adanya pergeseran kendali dari seller ke buyer, yang bisa menjadi sinyal awal pergerakan baru akan dimulai. Setelah kita membahas bagaimana Fibonacci retracement membantu menemukan titik entry yang ideal, sekarang kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, bagaimana menentukan titik exit atau take profit. Dan untuk itu kita akan menggunakan alat yang disebut Fibonacci extension. Kalau Fibonacci retracement digunakan untuk mengukur seberapa dalam koreksi harga sebelum tren berlanjut, maka extension berfungsi untuk memproyeksikan sejauh mana harga bisa bergerak setelah tren kembali berjalan. Jadi extension ini memberi gambaran potensi target yang bisa kita gunakan untuk menentukan level take profit yang jauh lebih terukur. Agar lebih mudah, mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya harga naik dari 1000 ke 1100. Berarti kenaikannya adalah 100 poin. Lalu harga mengalami koreksi ke 1050 atau turun 50 poin. Dari sini Fibonacci extension bisa memproyeksikan target baru di level 1.618 yang kira-kira berada di 1161. Jadi seolah-olah market memberikan kita peta, jika tren berlanjut inilah area yang berpotensi jadi pemberhentian berikutnya. Namun ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ketika menggunakan extension ini. Jika pergerakan harga sangat kuat, level yang biasanya menjadi perhatian utama adalah 1 hingga 1.618%. Sebaliknya, jika tren terlihat lemah atau volume pergerakan mulai menurun, maka level 0,78 atau bahkan 100% bisa menjadi area take profit yang lebih realistis.
Contohnya bisa kita lihat pada chart XAU USD. Jika kita tarik Fibonacci extension dari level utama, level 100% muncul sebagai target yang dituju. Dan menariknya, tidak jarang harga benar-benar berhenti, melambat, bahkan berbalik arah ketika menyentuh area ini. Jadi sekarang kita sudah membahas cukup banyak tentang Fibonacci retracement dan extension. Mulai dari bagaimana angka-angka kuno ini bisa menjadi peta pergerakan market, cara menentukan entry dengan retracement, hingga bagaimana cara menerjang exit yang terukur dengan extension. Tapi ingat juga, jangan pernah mengandalkan Fibonacci sebagai indikator tunggal. Selalu kombinasikan dengan elemen teknikal lain, price action, serta manajemen risiko yang disiplin. Sekian untuk materi kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena di video-video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam strategi teknikal lain yang bisa membuat analisa kalian semakin lebih tajam.